selamat datang dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah. Acara ini adalah pelatihan tanam buah dalam pot atau tabung pot semi hidroponik. Hari ini Sabtu 3 September tahun 2022. Baik, untuk memulai mungkin Pak Camat kita berdoa dulu ya Pak Camat ya. Kita mulai hari ini, kegiatan hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Semoga acara ini lancar dan juga membawa manfaat bagi Kelurahan Karangjati dan Balikpapan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita ucapkan kepada Ibu sudah hadir pada kegiatan ini. Mungkin nanti yang lain akan nyusul untuk datang pada kegiatan hari ini. Mungkin karena hari ini kita sudah kedatangan tamu penting, yaitu Bapak Camat kita, Bapak Edi Gunawan. Sedikit pembukaan dari beliau selaku camat dari Karangjati. Silakan. Burung gelatik di atas genteng. Ibu yang hadir cantik-cantik, bapaknya ganteng-ganteng, terutama Mas Lutfi ganteng permanen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati di sini hadir yang mewakili Pak Lurah, Mas Ngatijan yang memfasilitasi acara ini. Mas Ngatijan ini juga pemilik salah satu lahan anggur yang ada di Kota Balikpapan. Soalnya Pak Camat pernah dikasihnya kecil, sekarang sudah mulai dewasa. Rumahnya berapa kali, Pak? Iya itu. Cuman aku nggak boleh ke rumahnya dia. Yang saya hormati Mas Lutfi beserta Mbak Pia. Mbak Pia ya? Mbak Pia kan kue? Mbak Pia yang seperti burung gelatik. Mbak Cindy ini kalau saya lihat di HP saya ada 20 panggilan saudara. Mulai tadi malam sampai hari ini, sampai di pom bensin tadi mau menelpon dilihat-lihat dulu. Tapi saya usahakan hadir. Yang penting saya juga rindu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Bu PT, warga masyarakat Kelurahan Karangjati. Jadi ya, ada kayaknya Ibu Binti, biasanya ada Bu Binti. Oh ya, pelatihan Padu Kipayah, betul. Kalau ibu yang di belakang tuh udah asing lagi, tadi malam ada di WC dia. Sampai jam 9 malam dari jam 2. Lomba masak ya Pak ya, Lomba masak. Pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini cuacanya cukup ini ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu juga biasanya hujan, disambut hujan ya, karena Jumat kemarin lumayan hujan dan saya selaku wakil pemerintah menyampaikan ikut berduka atas musibah kemarin tanggal 25 ya Pak ya. Wilayah kita diguyur hujan mulai jam 1 sampai jam 4 subuh, jam 1 malam sampai jam 4 subuh. Diperkirakan air itu kurang lebih tumpahannya itu 120 apa gitu loh, kalau bahasanya itu kayak hujan 1 minggu ditumpahkan dalam waktu 4 jam. Jadi kami pesan dari Wali Kota sampaikan kepada warga kita yang mendapatkan musibah longsor maupun mudah-mudahan kita turut berduka lah. Tapi pemerintah juga memikirkan itu Mbak Cindy ya, dan kami minta kalau ada PRT atau perwakilan kawasan-kawasan yang rawan itu nanti dilaporkan ke kasih ranting Mas Natijan ya, dibikinkan datanya nanti itu kita jadikan prioritas kalau ada kebencanaan berikutnya. Dan ini ada hubungan yang sebenarnya bertanam ini dengan bagaimana kita menjaga lingkungan.
karena hujan kemarin itu air pasang, terus tumpahan air itu langsung masuk ke dalam paret-paret drainase yang hampir sudah banyak sedimennya, terus tali-tali air kita ini hampir juga tidak ada yang standar. Kadang-kadang ada warga yang membangun, tanahnya dihabiskan semua, tanpa talang, dicor lagi semua, terus tanah di kota Balikpapan ini soil ya, mengandung pasir ya Mas ya. Jadi kalau sudah panas, ya tiba-tiba hujan itu ditambah petir itu mudah bergeser. Jadi Ibu tolong diperhatikan, ingatkan bapak-bapaknya kalau malam cuaca kurang bagus jangan terlalu nyenyak, kecuali malam Jumat ya. Ya PNP ya, Pak warga semua. Iya, untuk saya ucapkan ini saya terima kasih atas kehadiran Bapak RT maupun ibu-ibu ini Pak. Ibu-ibu ini rajin marahin bapaknya soalnya. Rajin bercocok tanam. Terus terang, kalau apa yang dipegang ibu-ibu itu selalu bisa berkembang, bisa hidup, bisa menjalar kemana-mana, apalagi ini anggur ya. Nah, sementara di kota Balikpapan sendiri lahan itu sangat terbatas. Nah, ini tadi bilang Mbak Cindy, kita menanam tanaman yang bermanfaat di dalam pot, namanya tabulapot ya. Saya terima kasih Mas Lutfi. Saya lihat rotok pengangguran. Jadi hari ini kita dilatih jadi pengangguran sebenarnya. Pengangguran, anggur bukan pengangguran dari kerjaan. Pengangguran. Jadi nanti ikuti ya Bu ya, simak. Kita kadang-kadang di rumah bingung apa yang dikerjakan. Selain mengurusi bapak-bapak, anak-anak, tapi kita dapat ini ada ibu yang jago tanaman. Dari tadi ngeliatin saya baru iya jago tanaman ini. Pak kemarin ikut penilaian ya, Mbak Cindy ya. Kampungnya mereka ini salah satu ikonnya dulu tanaman hias. Mantap. Nah, bayangkan cuma luas kecil-kecil tapi bisa menghasilkan memproduksi tanaman hias. Bunga apa Bu? Aglonema macam-macam, sampai aku masuk ke loteng-lotengnya itu wow, unik-unik lah. Jadi itu hebatnya itu menular. Apalagi ini nanti anggur, kalau kawasan ini jadi kawasan pengangguran, nanti kita promosikan selain Kang Bejo, kawasan Kang Bejo itu Kangkung Sumberjo. Kangkung Sumberjo sekarang sudah ramai, sudah masuk di ikonnya nasional. Beberapa pejabat sudah datang. Nanti kita bikin lagi Karangjati Kampung Pengangguran. Orang bingung, banyak anggurnya, padahal bukan anggur. Dan ini bisa nanti ahlinya lah ya, Ibu, Mbak sama Masnya, tanaman yang susah saja bisa hidup, luasnya terbatas, apalagi anggur. Anggur ini di sana ada ya, apa Mbak Cindy kemarin kita kunjungi yang toga ya. Iya, ada toganya. Nah, itu bisa dijadikan titik-titik poin-poin untuk percontohan. Kalau perlu pembibitan sampai masuk pengembangan. Ini antara batang sama ucung beda loh Bu. Coba Ibu perhatiin, batangnya hitam. Nah, ini itu kayak model sambung. Iya. Dan terbukti sekarang Balikpapan bisa anggur tumbuh dan berbuah ya Mas ya. Nanti kalau ada slide-nya itu dikasih lihat di mana-mana. Ternyata teman saya yang punya Woody Park itu juga sudah mulai nanam anggur. Orang Lombok itu aslinya Mas ya. Terus kalau Ibu ke rumah jabatan wakil wali kota ada kafe Secako itu terasnya semua anggur. Terasnya anggur Bu. Saya pikir harusnya kan anggur ini ada mataharinya juga, dia enggak di dalam teras. Mungkin ada tekniknya
sinar mataharinya, ada tekniknya, pupuknya juga ada, dan ini luar biasa. Kalau ini bisa berhasil sukses, ini kita viralkan. Kalau perlu kita hadirkan pimpinan nomor 1 kita di kota Balikpapan untuk launching nanti kawasan pengangguran ini. Angguran. Ya sudah, saya janji nih Mas, ingatkan. Tapi kita harus buktikan. Jadi misalnya antara rumah satu sama rumah lainnya agak berdampingan, kita bikin tiang-tiang. Jadi kita bisa jalan di bawah pohon anggur, dibikin teras-teras. Bu, di Kampung Baru, kampung atas saya ini, saya kan lama juga sekcam di sana. Itu buah markisa, itu di antara gang satu ke gang lain itu jadi kayak model teras ini, cantik Bu. Saya disuguhi minuman markisa. Dari mana ya tempat Bapak duduk-duduk ini? Nah, apalagi anggur ini ada ahlinya lagi, Mas Lutfi. Jadi tolong diikuti. Saya juga pasti mau belajar sama Mas Lutfi bagaimana cara informasinya. Daunnya lebat, tapi bagaimana membuahkannya itu yang ada teknik-tekniknya itu, apa yang cabang-cabang yang perlu dibuang, mana yang perlu dipertahankan, bagaimana penyiramannya dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Kita doakan keluarga kita yang dalam keadaan sakit, orang-orang tua kita, saudara kita terdekat cepat disembuhkan dan selamat mengikuti acara sosialisasi ini. Jangan sampai putus di sini Mas Lutfi. Saya memohon ini dikawal. Ibu-ibu ini bukan ibu-ibu kaleng-kaleng, ini ibu-ibu serius semua. Serius. Saya kesana naik gunung, tinggi gunungnya Bu ya. Dan setiap kesana pasti hujan deras. Ya, hujan deras. Iya. Nggih. Kalau tahunya anggur apa, anggur merah, anggur hijau. Nanti kita sampaikan. Anggur itu macam-macam. Ada apa? Saya bisa nyanyi Pak. Iya. Mungkin itu ya. Oh iya. Mungkin itu dari saya. Jaga kota Balikpapan kebersihan, karena beberapa bulan ini kita kedatangan tamu luar biasa. Bupati, wali kota se-Sulawesi termasuk se-Kalimantan akan berkunjung ke Balikpapan dalam rangka Halpras, Hari Olahraga Nasional tingkat nasional. Pak Jokowi akan hadir. Silahkan warga mau menonton di Batakan tanggal 9, free, tidak dipungut biaya. Tapi kalau bisa datang 2 jam sebelumnya karena jalanan macet. Dibuka atau di sekian aja? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi Tabu Lapor Kelurahan Karangjati yang dilaksanakan Rotok Pengangguran saya buka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak bicara, Mas. Apa-apa, Pak. Terima kasih banyak Bapak Gunawan, Bapak Chandra. Mungkin kita simbolis dulu ya Pak ya. Oke. Ya, dari keluarga Raja itu masuk Pak. Pak Kadijan aja yang mewakili. Oh, iya. Simbolis kita penyerahan anggur kepada Bapak. Bapak milih yang kanan atau yang kiri? Yang kanan kiri. Pak, kamu yang kanan Pak. Yang mana Pak? Yang panjang atau yang pendek? Bapak yang mana Pak? Bapak yang mana? Yang panjang. Mas, di tengah. Dari Pak Kadijan ke Pak Camat mau di. Oh iya. Selamat pagi ya buat bapak-bapak sama ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng juga di sini ya. Pertama-tama perkenalkan kami dari Rooftop Balikpapan, nama saya Pia dan beliau adalah Bapak Upai. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak. Ya dulu Mas. Lanjut Bapak Edi Gunawan selaku Camat Balikpapan Tengah. Makasih Pak udah diundang ke sini.
Terus saya ucapkan juga kepada atas kalian, kepada ketua RPM, ketua Karang Taruna, para ketua RT, dan seluruh warga Karangjati yang sudah hadir berpartisipasi di acara ini ya. Kami terima kasih lagi undangannya kepada tim Rooftop Balikpapan yang sudah diundang ke sini, Pak Matijan ya, Bu Cindy, terima kasih banyak. Kali ini kita akan membahas tentang materi bagaimana caranya memanfaatkan lahan sempit untuk menanam anggur. Nah itu caranya nanti akan di-sharingkan sama Bapak Upay. Ya, dalam acara ini nanti akan ada 2 sesi, yaitu penyampaian materi, terus ada prakteknya juga. Nah selain itu juga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi bapak-bapak sama ibu nanti bisa tanya jawab sepuasnya di akhir ya Pak ya. Nah, Bapak sama Ibu udah pada sarapan belum? Belum. Jangan lemes Bu. Tidak ada ngatur juga ya pas kita menyiapin materi. Ya sudah, berarti tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai aja. Untuk penyampaian materinya saya sampaikan persilakan untuk Bapak Upay. Silakan. Ini enggak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mbak Fia, dikasih lihat dulu Mbak slide kita lagi panen. Karena buat motivasi ini di Balikpapan. Kalau seandainya ibu bapak ada waktu bisa main, ini adanya di lantai 3. Kenapa sih kita rooftop pengangguran? Kita di lantai 3 punya tempat yang nggak terpakai, jadi kita manfaatkan. Kita lagi panen ini, mohon maaf audionya tidak bisa terkonek. Jadi ini panen varian Nizina sekitar 30 dompol lebih di pot ya. Kalau ditanam, saya berani jamin bisa 3 kali lipat jumlah dompolannya. Ini usianya masih 7 bulan, kita coba buahkan, kita panen di usia 9 bulan. Lokasi kita ada di lantai 3, Winning Pet Shop. Ada kita punya pet shop di depan perumahan Pelangi Grand Residen, Pelangi Ratu Kencana dan Pelangi Grand Residen. Ada Indomaret sebelahnya. Main ke Winning Pet Shop, main ke lantai 3. Minggu ini kita ada yang siap panen Dixon dan Trans jenisnya. Ibu bisa main, bisa icip-icip Pak. Ya, Bapak juga anggota kelurahan semua. Kemarin Bu Cindy sudah ke sana, mungkin masih kecut ya pas Bu Cindy ke sana. Kenapa? Ini di pot. Sekali lagi ini di pot. Bisa dilihat itu di pot di bawahnya. Kita tidak pakai tanah kalau kita keterbatasan dengan ruang. Ini buahnya manis. Karena tadi Pak Camat sudah memberi bocoran, jadi sebenarnya nggak enak sih mau nyampaikan bocoran, udah dikasih tahu. Ini batang lokal, ini lokal. Kalau ditanam kecut, ada buahnya tapi kecut. Kemudian orang Indonesia ini kreatif, disambunglah dengan produk impor. Importnya dari mana? Dari Ukraina, kemudian dari Jepang, dari Korea, Amerika, India, itu yang besar. Apalagi Ukraina sekarang lagi perang, akhirnya maju pengangguran nih di Indonesia. Komunitasnya sudah banyak. Nah, ini batang lokal disambung dengan impor, baru dia keluar. Yang keluar ini impor Bu. Nah, ini kalau dia nunggu di bawah daunnya begini. Bentuknya lope-lope, tapi importnya bentuknya seperti daun singkong. Dan anggur ini ada sekitar 200 varian lebih yang sudah masuk. Untuk biaya yang dibutuhkan Pak, kalau kita ingin budidaya tanaman anggur. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, bedanya anggur di pot dengan di